Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sahabat buat semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga gua harap baik-baik aja ya semuanya. Oke, gua di sini bikin YouTube akun baru. Jadi gua pengen ada request kemarin nanya waktu kapan ya, kak, itu dong, tutorial buat belajar tarot untuk pemula gimana ya. Nah, ya udah. Terus sekarang ini gua sekalian gue bikin coba ke akun langsung ya, ke YouTube. Oke, buat kalian semua, jadi gini, apa sih apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue lakuin ketika pertama gue beli tarot, ketika pertama gue pegang tarot, apa yang gue lakuin dan apa yang harus gue tahu, dan mana yang wajib dan mana yang enggak. Oke, jadi gini teman-teman, sebelumnya gue jelasin dulu ya. Tarot itu banyak yang dikaitkan dengan seorang, biasanya katanya buat apa namanya, dikaitkan dengan magis. Selain magis juga ada kayak kayak apa ya, kayak spiritual seperti itulah. Tapi sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Karena ini sebenarnya seni ya, seni dari budaya timur. Nah, ini seperti Spanyol, Itali, dan sejarah tarot pun sampai sekarang pun belum ada yang akurat, belum ada yang pasti. Oh, ini dari sini, dari Itali, di dulu seperti ini. Belum ada yang benar-benar akurat, apa penemuan atas penemuan tarot ini. Katakanlah awal mula yang menemukan ataupun membuat dasar-dasar pola ataupun hal-hal seperti tarot ini belum diketahui pasti. Dari Italia ada yang bilang dari Italia, ada yang bilang dari Spanyol. Cuman uh, gini, jadi oke. Jadi kita kembali ke yang tadi, apa yang harus gue lakuin dan apa sih yang harus gue tahu sebelum pertama-tama gue pegang tarot nih, pertama-tama gue beli tarot, terus gue pengen belajar. Oke, sekarang gini guys. Jadi lu hanya harus mengerti bahwa udah pasti paham lah ya, bahwa satu set, ketika lu beli satu set kartu tarot itu berisi 78 lembar. 78 lembar, dihitung dengan angka 0. Jadi jika tanpa 0 itu berarti 77 ya guys ya. Nah, lalu untuk pertama yang lo harus tahu, lo harus memisahkan. Ketika Anda udah beli kartu tarot satu set, lalu lo harus memisahin antara mayor arkana dan minor arkana. Nah, jadi untuk mayor arkana sendiri itu ada 22 guys, ada 22 macam, ada 22 jenis. Oke, sekarang langsung aja. Dan sisanya 56 itu adalah minor arkana. Oke, sekarang gue jelasin. Sekarang gini, langsung gue kasih unjuk seperti apa sih mayor arkana sebenarnya. Oke, seperti ini. Bentar ya. Mayor arkana ini. Oke, langsung gue praktekin aja biar kalian nggak bingung. Nah, ketika lu pertama-tama lu beli tarot, lu harus bisa harus memisahkan antara minor arkana dan mayor arkana. Minor arkana ya, dan sorry, minor arkana dan mayor arkana nih. Mayor arkana berjumlah 22 beserta angka 0, sahabat ya. Ini sengaja udah saya pisahin. Nah, ini yang 56 ini adalah minor arkana. Mungkin kita taruh lebih dulu ya, ini gue taruh lebih dulu aja kalau jelasin yang 22 dulu. Nah, ini nah, angka 0. Ketika angka 0 ini Anda harus benar-benar harus diikutin. Nah, diikutin, kalau nggak diikutin ya 21. Nah, jadi kita ngitungnya yang 0 kita harus tetap diikuti. Jadinya 22 mayor arkana. Walaupun di sini tulisannya 21 ya, cuman kan ini ada 0-nya. Nah, oke. Mayor arkana itu terdiri dari apa aja? Nah, jadi oke, gue jawabannya. Kalau mayor arkana itu katakanlah di sini mayor arkana ini 22 kartu ini dia punya simbol-simbol untuk kehidupan sehari-hari manusia. Dia punya simbol-simbol yang lebih apa ya, lebih sangat apa ya, lebih spesifik, lebih akurat daripada yang minor arkana.
Kalau minor arcana ini walaupun dia banyak, cuman dia tidak tidak gambaran untuk simbol-simbolnya tidak selengkap mayor arcana, karena mayor arcana ini mencakup semua hal ya, personal. Cuman kalau yang minor arcana ini umum seperti itu. Oke. Dan setiap lembar kartu ini ada elemennya teman-teman, semua, nggak hanya mayor arcana. Cuman kalau buat yang minor arcana, ini dia juga punya elemen. Cuman nanti kita pelajari buat elemennya mungkin nanti ya, untuk kalian yang buat belajar tarot. Kalau yang belum paham bisa kita belajar bareng di sini. Nah, jadi sambil sebelum kita berpikir tentang arah tarot, nggak baiknya ketika ada subscribe dan like dan share lebih dahulu. Nah, agar apa? Agar gue cuma minta tolong dukungan kalian semua aja, biar channel ini lebih berkembang, dan buat kalian juga biar ketika anda belajar tarot pastikan anda tidak skip videonya, agar anda tahu seperti apa prosesnya. Hingga sekarang gue bakal kasih tahu ya apa urutan dari mayor arcana ya. Oke. Nah, ini ada the full ya, ini tuh diselain dulu the full. Mungkin lu masih campur ya di sini, masih di mayor arcana masih campur aduk ya, makanya nanti lu bisa lihat the full ini, lu bisa lu pause dulu, lu cari the full, lalu zoom. Oke. Nah, ini the full yang pertama. The full ini bisa dibilang dia disebutnya adalah manusia bodoh guys, orang terbodoh. The full atau kebebasan dunggu. Dia katakanlah di dunia tarot orang menamakan ini adalah si bodoh, si bodoh. Oke. Nah, lalu yang kedua ada magician. Oke. Magician yang ketiga, nomor 3 ada the high priestess. Oke, gue bilang 3 karena kartunya 3 ya, pada isinya 2. Ya udah kita bikin 2 aja ya biar nggak bingung. Yang 0 yang penting udah diikut sertakan di sini. Oke. Nah, 2. Terus yang 3 the impress ini ratu ya, seorang ratu hamil gitu ya. Kalau dibahas di dunia tarot ini namanya seorang ratu yang dia tengah hamil muda seperti itu. Oke. Terus the hierophant, raja, the lovers, justice, the hermit atau pertapa. The hermit ini ini tepat angka 9 ya guys. Dan the hermit ini adalah seorang pertapa. Jadi kalian bisa menyebut bahwa di dalam dunia tarot ini the hermit ini adalah seorang pertapa, karena memang itu yang tergambar seorang pertapa. Dan the hermit ini adalah nomor 9. Oke. Nah, 10 the chariot, itu 10 wheel of fortune ya, wheel of fortune. Lalu strength ini ya. Terus the hangman ini manusia berbalik. Selalu buat ini death. Tapi biasanya seorang ketika melihat kartu, ini gambarannya kok ada tulisannya death ya, terus gambarnya serem gitu. Jadi gini bukan berarti kartu yang serem seperti ini tuh berarti artinya serem ya. Tergantung alur kronologi kita, tergantung alur kronologi, tergantung apa komposisi dari kartu tarot yang satu lembaran dengan ini seperti itu. Jadi bukan satu itu bukan berarti wah ini negatif, enggak ya. Cuman kalau arti dari satu lembarnya memang iya, kalau dari satu lembar
lembar. Kalau kita hanya baca satu lembar, memang ini kartu negatif. Bagaimana negatif sudah jelas di sini kan. Di sini banyak anak-anak dan ada anak dan orang yang meninggal di bawah ini ya kan. Terus ini temperance ini lebih ke arah kesederhanaan ya teman-teman ya, lebih ke arah kesederhanaan. Lalu ada the devil, next ada the tower ya, next the sun atau matahari, next ini the moon, 20 the judgment, yang terakhir 21 the world. Nah jadi udah ini semua kalian pisahin jadi 22 ini kalau kita campur sepertinya nggak abdul ya. Kalau kita campur ya di satu ya dengan benar arkana ini berjumlah 56 karena yang tadi udah diambil seperti itu. Nah oke. Nah lalu terus elemen, setiap kartu ada elemennya. Kalau kenapa gue pisah gini, karena gini teman, gue setiap reading orang itu minor arkananya tuh nggak pernah gue buat reading minor arkana doang atau gue campur langsung, enggak. Jadi gini, kalau saya berbeda-beda ya, orang meyakini suatu reading atau mempelajari suatu reading kartu ini berbeda-beda. Ada yang campur, ada yang nggak dipilih juga ada yang nggak dipilih dicampur semua gitu. Cuman nggak betul aja sih, karena memang peraturannya dari dulu ya memang seperti itu. Jadi kalau gue reading orang nih, kalau gue reading ini yang 22 ini saya kasih ke klien teman-teman, ke klien semua campur ambil. Sebelum mereka semua ambil, gue pastinya pakai ambil yang 50. Contohnya seperti ini. Seperti ini nanti tergantung orangnya. Nah, kalau yang mayor arkana ini adalah orang tersebut. Nah, terserah dia mau ambil apa nanti. Dan mayor arkana nanti ditaruh di salah satu kartu mayor arkana dengan posisi terbalik maupun terbuka keduanya seperti itu. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi, next lagi mengenal mayor arkananya. Nah, kalau kita belajar satu persatu, itu saya yakin dan saya paham kalian pasti sangat mudah menghafal, mudah mempelajari. Oke, maka dari itu gue minta kalian ini kalau bisa jangan skip. Karena apa? Karena masih banyak masih banyak kayak apa yang bakalan gue jabarin tentang kartu tarot ini untuk pertama-tama ya. Sebenarnya sebelum kalian tahu tentang mayor arkana ini harusnya lebih tahu ini dulu ya, sejarahnya kayak gimana. Cuman di sini gue kalau untuk sejarah sih saya yakin sih ya pada udah tahu ya. Di Google juga banyak, dan kalau nunggu dari gua sejarahnya gimana nanti gua sengaja buat nanti aja deh buat sejarahnya. Yang penting gua bakal menjabarin awal mula kalian megang tarot, punya tarot atau belajar tarot. Oke. Nah gitu. Lalu ini yang tadi gua bilang bahwa setiap kartu baik minor arkana maupun mayor arkana dia memiliki elemen. Setiap kartu dia memiliki elemen. Setiap kartu dia memiliki elemen. Dan elemen itu apa? Elemen itu kenapa ada elemen? Sebenarnya gini, kalau elemen itu sebenarnya udah tercatat sendiri, udah tercatat di dalam arti gini loh. Dari pertama kartu tarot diciptakan oleh seorang seniman ya, jelasnya seniman. Nah itu sudah diberi elemen. Jadi dalam arti udah diberi nama elemennya. The word ini elemennya ini karena apa? Karena udah diberi nama.
nanti kita juga bakal bahas kemungkinan seperti pertanyaan yang spesifik. Nah, jadi spesifik ini yang saya maksud adalah contohnya jawaban antara iya, tidak, mungkin, dan nggak mungkin. Ini seperti ini contohnya. Contoh ya. Nah, jadi setiap kartu Maestro Arcana, ketika ada pertanyaan spesifik yang harus menjawab iya, tidak, mungkin, atau bisa jadi. Nah, itu ditaruh gini. Contohnya salah satunya The Fool. Ini. Nah, The Fool ini. Ketika ada seorang bertanya, kira-kira gue besok bisa masuk di PT atau di kerjaan itu nggak ya? Nah, lalu kita buka The Fool ini, ternyata The Fool ini memiliki jawaban kemungkinan, guys. Nah, The Fool ini memiliki jawaban kemungkinan. Ini adalah jawaban ketika semua orang bertanya gimana gini, bagaimana nih klien Anda bertanya, Mas Lia begini nih, gimana nih, iya atau tidak. Nah, ini kalau The Fool ini jawabannya kemungkinan besar, kemungkinan iya, bukan kemungkinan gagal, enggak, kemungkinan iya. Nah, terus ini lalu di ekspres sebentar ini. Nah, ini ketika bertanya, kira-kira gue bisa bakal diterima nggak ya di PT, di kerjaan di pabrik tersebut. Terus ternyata munculnya kartu ini. Nah, ini The High Priestess ini menggambarkan satu jawaban iya, positif iya. Jadi ketika ini terbuka, kira-kira besok gue bakal diterima nggak ya di sini. Lalu ternyata kita buka, ternyata The High Priestess, dan The High Priestess ini melambangkan atau dia memiliki jawaban iya, yes. Nah, tapi kalau ketika yang dibuka ternyata The Fool ini kemungkinan besar, tapi tidak memiliki kemungkinan lebih besar. Contohnya dari 100% mungkin kalau ketika yang keluar The Fool mungkin hanya 60% kemungkinan iya. Berarti artinya apa? Artinya berarti masih banyak yang tidak, masih banyak yang banyak yang bukan nggak mustahil kalau jauh, kalau nggak diterima seperti itu. Tapi ini hanya kartu. Sebelum jadi kita balik lagi ke yang tadi kita bilang bahwa elemen, setiap kartu memiliki satu elemen. Terus kita sekarang di sini akan bahas satu elemen ya. Jadi ini, kalian bisa, kalau belum hafal bisa dicatat, kalau untuk iya atau tidak, jawaban spesifik iya atau tidak nanti kita bahas setelah elemen dari setiap lembar kartu. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja dari The Fool, dari urutan aja ya, dari urutan The Fool. The Fool dia memiliki elemen udara ya teman-teman. The Fool dia memiliki elemen udara. The Magician sama, The Magician dia memiliki elemen udara. Nah, di dalam sebuah kartu elemen itu ada 4 teman-teman. Ada air atau water, api, udara, sama tanah ya. Nah, itu jadi harus diingat bahwa elemen di kartu tarot itu ada 4, yaitu api, tanah, air, dan udara. Sorry buat sambil merokok itu. Oke, jadi gimana? Gimana elemennya seperti apa? Dari magician elemennya udara. Lalu kita punya The High Priestess. High Priestess ini memiliki elemen air ya teman-teman. Air. Kenapa kok air sih? Kok udara? Kenapa kok air? Kok ini air? Kok ini udara? Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap kartu ini kita tidak diharuskan menganalisa dan mencari elemen masing-masing. Karena apa? Karena memang
sudah peraturan suatu permainan, sudah ditetapkan, sudah diberi nama bahwa Hephaestus ini memiliki elemen air. Dari mungkin dari dulunya, dari seniman yang menciptakan kartu ini, dia memberi nama Hephaestus ini dengan elemen dengan elemen air seperti itu. Jadi kita nggak perlu menganalisa kayak ini elemennya apa ini. Kita lihat, oh ini ada ada tanah-tanah, terus ini ada bunga-bunga, oh berarti ini darat nih, berarti elemennya tanah. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Ya, paham ya? Saya yakin semua pasti paham lah. Oke, terus lagi The Impress dia memiliki elemen tanah, teman-teman. Dia memiliki elemen tanah. The Impress dia memiliki elemen tanah. Lalu The Emperor dia memiliki elemen api. Elemen api bukan berarti karena dia baju merah, enggak. Karena apa? Kalau untuk elemen sih sebenarnya nggak ada tanpa alasan ya sebenarnya. Elemen itu bukan nama yang memiliki alasan, tapi memang nama yang udah dicatat, yang udah dilekatkan di dalam kartu gitu. Oke, terus sekarang European. Ini European. Sekarang The Lover. Nah, The Lover, kalau untuk The Lover ini memang dia memiliki elemen udara. The Lovers memiliki elemen udara. Nah, terus The Justice ya. The Justice ini sudah jelas ya. Kalau untuk untuk Justice dia memiliki elemen udara. Dia memiliki elemen udara. Terus kita ke The Hermit. Kalau The Hermit ini ada pertapa ya, dan dia memiliki elemen tanah. Lalu kita lagi ke Wheel of Fortune atau keberuntungan. Nah, kalau kebanyakan orang melihat kartu keberuntungan ini, dia pasti berpikir, wah kartunya fine, kartunya baik, kartunya pasti mendukung, pasti beruntung. Ya, oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa gambaran di dalam kartu bukan mengatakan suatu jawaban dengan gambaran-gambaran yang mengolah-olah ataupun seolah-olah gitu loh. Nah, tapi dari mana? Tapi dari pertama kronologi, kedua komposisi tarot atau tebaran. Nanti kita akan bahas juga ya, tebaran tarot seperti itu. Nah, lalu strength dia memiliki elemen api. Terus The Hanged Man. Oke. Nah, kalau untuk The Hanged Man dia memiliki elemen air. The Hanged Man ini memiliki elemen air. Hanged Man sering dikaitkan dengan pemikiran yang terbalik. Contohnya teman Anda bekerja di pabrik aqua, misalkan pabrik air mineral ya, apa gitu. Nah, terus teman Anda yang satunya dia kerjanya di tempat batu baterai seumpama ya. Nah, terus akhirnya si yang gajinya lebih banyak yang di batu baterai itu ya gajinya. Nah, terus teman yang kerjanya di batu baterai tersebut mengajak temannya yang kerjanya di pabrik air, ayo di sana aja, gajinya besar nih. Nah, maka terjadi penolakan karena apa? Nah, apa yang difikirkan seseorang ataupun temannya tadi yang bekerja di pabrik baterai tersebut, nah, ya sama yang difikirkan oleh temannya yang bekerja di pabrik air tersebut, itu terbalik. Jadi ketika temennya yang satunya dia bilang enak kerja di pabrik batu baterai, gajinya gede besar, nah jam kerjanya lebih sedikit. Nah, tapi bagi seorang yang temennya yang kerja di pabrik air, dia berpikirnya terbalik. Nah, itu udah jelas ya, jika terbalik itu artinya dia pertama nggak ada niat, kedua memang nggak enak di gua aja, nggak enak di sana, pokoknya terbalik lah semuanya terbalik. Oke, The Death ini kematian ini sebenarnya
uh, buat kalian nih, buat kalian yang baru belajar ataupun baru mempelajari, uh, usahakan jangan pernah menyebut suatu kematian, apalagi membahas di dalam suatu reading kalian. Karena apa? Karena ini bukan hak kita. Ketika ada suatu kematian, maka penyampaian kita nggak boleh dengan kata-kata kematian, tapi dengan satu kegagalan yang kecil. Jadi seumpama Anda memiliki gambaran bahwa wah ini kayaknya ada klien Anda bertanya gimana bisa sembuh nggak ya kira-kira, teman gua saudara gua lagi sakit, gua bisa sembuh, jangan ya bisa sembuh nggak ya kira-kira. Nah terus ketika yang keluar ini, maka kamu harus mengalihkan pembicaraan dan jangan pernah bicara wah ini bahaya, ini kayaknya nggak bisa. Nah itu dilarang. Jadi di dunia tarot hari itu menyebut nama suatu kematian itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Itu sangat pelanggaran teman-teman. Kalau ketika menyebut suatu kematian itu benar-benar pelanggaran besar. Karena apa? Karena bukan hak kita dan bukan kapasitas kita. Karena itu bukan urusan kita. Nah, ketika ada seorang yang bertanya seperti ini, maka Anda harus membelokkan jawabannya. Contohnya seperti ini. Wah, insya Allah yang penting usaha pasti sembuh. Tapi tolong dirawat dengan benar, dirawat dengan baik. Jangan sampai ditinggalin. Kalau mau kemana-mana jangan sampai tinggalin. Untuk saat ini turutin apa yang dia mau, turutin aja. Jangan sampai jangan dijaga dengan baik. Pokoknya beri dia bahasa ataupun suatu perkataan yang menuju ke arah itu, tapi pelan-pelan. Menuju ke arah apa yang Anda pikirkan, tapi pelan-pelan. Nah, bukan wah ini nggak bisa nih, kayaknya lebih parah, kayaknya mau mati. Oh no, nggak bisa. Itu kesalahan besar ketika wah ini nggak bisa sembuh. Nah gitu aja. Anda kalau bilang wah ini nggak bisa sembuh, bilang itu aja udah salah besar. Lalu gimana dong? Ya seperti tadi yang gue bilang, kalau memang itu yang ingin Anda sampaikan, maka sampaikan dengan bahasa, kode suara, etika suara. Di dalam tarot ada yang namanya etika suara. Etika suara adalah di mana satu penyampaian negatif menjadi negatif, tetapi dengan cara lebih halus seperti itu. Ini harus diingat-ingat. Temperance ini sederhana. Elemen ya, pertahanan. Oke. Untuk temperance dia memiliki elemen api. Nah, kok seperti yang saya bilang tadi, kenapa kok api padahal di sini air loh, di sini padahal di sini air ya, dan di sini orang juga lagi sedang nuang air, di sini juga sedang ada air. Kenapa kok elemennya api? Nah, seperti yang saya katakan bahwa elemen bukan dilihat dari gambarnya, bukan dilihat dari dia lagi di air berarti dia elemen air. No, enggak. Karena elemen udah ditetapkan ya, udah dalam itu udah dicap lah, udah ditempelkan kepada kartu tersebut. Lalu the devil seremnya melihatnya. Ini unik teman-teman. Kalau untuk the devil dia punya dua elemen. Nah, kalau untuk the devil elemen yang memiliki elemen dua hanya ini the devil, yaitu tanah dan api. Kenapa tanah dan api? Semuanya ini ada alasannya. Nanti kita akan bahas. Nah, yang saya maksud bukan alasan, dalam arti hanya ini kartu ini. Kenapa kok dua? Ini ada alasannya ya. Dua ini ada alasannya. Lalu The Tower dia punya elemen api tentunya. Dia punya elemen api. The Tower ini sering dikaitkan dengan sesuatu pengkhianatan. Dia sering dikaitkan dengan suatu kegagalan, sama seperti yang digambar. Kalau digambar sepertinya ini menara lagi sempat petir dan semuanya, dan
ini the tower sering dikaitkan dengan suatu kegagalan, sering dikaitkan dengan suatu pengkhianatan seperti itu, dan sering dikaitkan dengan suatu yang negatif pokoknya. Karena the tower ini memang nggak bisa dibilang negatif aja atau nggak bisa dibilang positif aja, enggak. Tergantung kronologi dan juga komposisi tebaran tahun kita seperti itu. Sekarang di sun ini dia memiliki elemen api, api. Ini biasanya sering kebanyakan diartikan bahwa ini adalah lembaran baru, kehidupan lembaran baru. Dia biasanya diartikan sebagai lembaran baru, dan dia diartikan sebagai orang suci, bisa juga diartikan sebagai hidup perubahan hidup yang jauh lebih baik, drastis seperti itu. Atau memulai karir yang jauh lebih bagus lagi. The moon, bulannya ini memiliki elemen udara, teman-teman. Nanti juga kita akan bahas. Ini memiliki elemen udara. Judgment, ini menjustice ya, katakanlah judgment, penghakiman yang menghakimi. Di judgment ini lebih ke arah suatu kebanyakan dia akan muncul ketika kita ada suatu pertanyaan, seperti contohnya suatu pertengkaran dalam suatu hubungan, entah rumah tangga, entah pacaran. Pertengkaran tersebut biasanya kalau mendengar suatu hubungan yang keluar the judgment ini adalah suatu hal yang saling egois satu sama lain, antara pasangan satu sama lain saling egois dan nggak mau disalahkan dan menyamakan seperti itu. The word terakhir, the word ini dia memiliki elemen sudah jelas ya, kalau the word seperti itu dia memiliki elemen tanah. Nanti kita bahas buat arti-artinya. Jadi kita pelajari untuk mempelajari sedikit-sedikit. Saya yakin jika Anda mempelajari maka Anda akan mengerti dan Anda akan paham. Saya sangat yakin. Karena part itu adalah hal yang kelihatan, teman-teman. Jadi apapun yang terlihat, seseorang pasti bisa mempelajarinya. Ya enggak lah, orang kalau memang bukan jurusannya, contohnya seumpama gua suruh melukis, itu kan terlihat, tapi gua nggak bisa pelajarinya gimana, harus ada skill khusus lah. Itulah yang saya katakan bahwa semua apapun yang terlihat bisa kita pelajari, bukan kita lakukan ya, tapi kita pelajari. Ketika kita sudah mempelajari, baru kita bisa seperti itu. Jadi apapun yang kalian kerjakan saat ini, entah Anda saat ini berkarir, entah saat ini mengembangkan suatu kerjaan atau usaha atau apapun itu jangan sampai berpikir wah ini bisa nggak ya, jangan sampai. Karena begini, kalian harus tahu bahwa semua yang dilakukan seseorang, sekecil apapun usaha, itu tidak akan pernah sia-sia, teman-teman. Jadi sekecil apapun, seujung kuku sekalipun usaha yang Anda lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Seujung kuku pun, sebutir debu pun yang Anda usahakan, Anda berusaha, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena nggak ada keberhasilan dalam usaha yang langsung dengan usaha yang harus besar. Enggak, banyak kok yang usaha besar-besaran akhirnya jatuh, sangat banyak. Jadi jika semua juga kita pelajari, kalau kita memang punya skill ke situ, kita boleh pelajari langsung banyak. Tapi kalau kita mungkin kita merasa wah kayaknya gue masih kurang nih, belum ada apa-apanya, maka belajarlah. Itu bukan hanya sekedar tahu, itu semuanya. Karena apa, teman-teman?
Karena apa? Karena sebelum ada uang 100.000 itu ada 50, itu ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, dan ada sampai yang 100 perak. Nah itu artinya apa? Artinya gak ada yang Anda akan mencapai suatu pencapaian yang besar sebelum melewati masa-masa yang juga besar seperti itu. Jadi buat kalian kalau melakukan apapun ataupun aktivitas apapun, jangan pernah berpikir yang kalian usahakan sia-sia ataupun nggak ada gunanya. Nah ketika Anda berpikir nggak ada gunanya, itu artinya benar-benar nggak ada, benar-benar tidak berguna. Karena apa? Karena sebelumnya Anda menanam mindset bahwa ya nggak ada gunanya. Ketika Anda sekali saja berpikir seperti itu, namanya putus asa, dan itu jangan pernah ditanamkan pada diri dan sekitar. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu sampai di sini ya. Jadi nanti untuk next kita akan bahas lebih jauh lagi buat kalian yang lagi belajar agar lebih tahu lagi. Buat jika kalian kurang paham, kan bisa komen di bawah, ataupun bisa nanti kalau ada kesempatan pasti gue bakalan melihat ya. Oke, nah bakalan balas kalau ada kesempatan. Jadi tetap semangat, kita akan terus belajar, dan apapun yang Anda lakukan jangan pernah bicara optimis. Jangan pernah nggak mungkin bisa nih gue nih, nggak mungkin bisa. Kegagalan itu tercipta ketika kita merasa gagal. Percaya pada diri sendiri. Kegagalan itu tercipta karena ketika kita merasa gagal akan suatu kepercayaan pada diri kita sendiri dengan apa yang telah kita usahakan. Jadi jangan pernah putus asa. Oke guys, dari situ nanti kita bisa sambung lagi untuk belajar tarot ke depan selanjutnya. Jadi jangan pernah skip biar Anda tahu ya. Jangan kalau gitu gue Fandi Artider selaku pemilik akun YouTube di channel Putra Nuratan Pratama ini mengucapkan assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia selalu. Semoga keberuntungan selalu di pihak Anda. Salam sejahtera, salam sehat, salam kesehatan.